Ya, selamat siang. Berikut kami akan presentasi sekaligus simulasi terkait smart parking yang telah kami kembangkan, di mana disusun oleh Yoral Gatamanik NRP 115, Nada Damai Bagaskara NRP 117, Albertus Eka Putra Haryanto NRP 118, Antika Oktalina NRP 122, dan Dina Sukmadewi NRP 123, dengan dosen pengampu Dr. Budi Setiono SSI MT. Adapun tujuan dan batasan masalah pengembangan aplikasi adalah yang pertama, untuk mendesain dan membuat sistem database sederhana dengan minimal membuat sistem create atau insert, update, dan delete untuk tiap-tiap tabel master dan transaksi. Yang kedua, sistem delete menggunakan sistem soft delete, di mana untuk delete default yang digunakan adalah 0, yang berarti tidak terhapus. Saat terjadi penghapusan, delete diubah menjadi 1. Yang ketiga, jika belum pernah melakukan transaksi, kendaraan harus diinputkan. Akan tetapi, jika sudah lebih dari 1 kali, maka data kendaraan akan keluar secara otomatis, tidak diperlukan untuk menginputkan data kembali. Adapun flowchart untuk pengembangan aplikasi transaksi parking ini adalah kita menyediakan form input transaksi parkir, di mana meliputi ID parkir, ID kendaraan, ID staff, akan secara otomasi dalam sistem, di mana jika kendaraan tidak tersedia, maka kita harus mengisi identitas kendaraan yang terdiri dari ID kendaraan atau plat nomor. Sebagai contoh di sini L12344MA, kemudian keterangan kita masukkan dengan merek atau merek kendaraan, bisa Honda, Yamaha, atau Suzuki. Nah, ketika form input terisi, maka untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Damai. Kepada waktunya dipersilakan. Baik, pada slide ini di sebelah kiri kita dapat melihat ada konseptual data model atau CDM. CDM ini adalah peta untuk melihat relasi antar entitas, di mana terdapat 4 entitas, ada entitas kendaraan, entitas staff, dan yang di tengah itu ada entitas transaksi parkir, dan yang paling bawah ada entitas lokasi parkir. Untuk relasi, kita dapat melihat relasi antara kendaraan dan parkir. Di situ bila ada satu kendaraan dapat memiliki beberapa kali transaksi parkir atau dapat melakukan lebih dari 1 transaksi parkir, sehingga relasinya one many. Lalu untuk relasi entitas staff dengan parkir juga one many, di mana satu orang staff dapat menjaga beberapa transaksi parkir atau melakukan beberapa transaksi parkir. Namun dalam satu transaksi parkir hanya dapat dilayani oleh 1 orang staff. Lalu relasi lokasi parkir dengan parkir itu adalah many to one, di mana beberapa transaksi parkir dapat dilakukan dalam satu lokasi parkir, atau satu lokasi parkir dapat menampung beberapa transaksi parkir. Ya, lalu di sebelah kanan ada physical data model atau PDM. Untuk diagram ini adalah untuk mengetahui bentuk tabel dari database yang kita miliki, di mana ada 4 tabel, terbentuk 4 tabel. Yang di atas ada tabel kendaraan, tabel staff, tabel parkir yang ada di tengah, dan di bawah ada tabel lokasi parkir. Untuk tabel kendaraan terdapat primary key, yaitu ID kendaraan. Untuk tabel staff ada primary key ID staff. Untuk tabel parkir, primary key-nya ada ID parkir, lokasi parkir, primary key-nya ada ID lokasi. Untuk tabel parkir adalah satu-satunya tabel yang memiliki foreign key, di mana foreign key yang pertama ada ID kendaraan, diperoleh dari tabel kendaraan. Foreign key yang kedua ada ID staff, diperoleh dari tabel staff. Dan foreign key yang ketiga ada ID lokasi, diperoleh dari tabel lokasi. Ya, slide selanjutnya, Mas. Baik, di mana di slide sebelumnya adalah tampilan hasil dari aplikasi Power Designer. Untuk slide yang ini adalah hasil dari implementasi pada aplikasi SQL Server. Untuk deskripsinya sama. Ini adalah yang sebelah kiri untuk menunjukkan relasi pada CDM, di mana terdapat 4 entitas sama saja, dan di sebelah kanan itu juga
ditunjukkan masing-masing data type untuk masing-masing atribut pada tiap entitas. Entitasnya juga sama, ada lokasi parkir, transaksi parkir, kendaraan, dan staff. Ya, ini adalah tampilan jika dilakukan pada aplikasi SQL Server. Cukup, selanjutnya bisa dilanjutkan oleh Mbak Yola. Ya, terima kasih. Untuk selanjutnya adalah tampilan awal atau home yang pada aplikasi dikembangkan. Nah, di tampilan awal itu terdapat 4, yaitu transaksi parkir, kendaraan, lokasi parkir, dan staff. Nah, untuk transaksi parkir itu menampilkan visualisasi dari aplikasi yang dikembangkan terkait transaksi parkir. Sedangkan kendaraan menampilkan visualisasi dari aplikasi yang dikembangkan terkait kendaraan, dan lokasi parkir yaitu menampilkan visualisasi dari aplikasi yang dikembangkan terkait lokasi parkir. Begitu juga dengan staff. Selanjutnya, berikut adalah tampilan awal database untuk staff, di mana terdapat 4 button yang dapat dipilih oleh user pada database staff, yaitu Edit, Delete, Tambah data staff, dan Back to Home. Edit dilakukan untuk mengedit keterangan pada staff terkait, dan Delete dilakukan untuk mendelete database. Hal ini dikarenakan pada staff resign atau dipecat. Tambah data staff digunakan untuk menambah data identitas dari staff. Ini biasanya dilakukan untuk staff baru, dan Back to Home digunakan untuk menampilkan ke halaman home atau halaman awal. Selanjutnya, berikut adalah tampilan menu pada database staff, di mana ada tampilan tambah data staff seperti berikut, tampilan edit data staff seperti berikut, dan tampilan delete staff seperti berikut. Tentunya ada verifikator untuk yakin dihapus atau tidak. Selanjutnya, yang kedua adalah tampilan awal database lokasi parkir, di mana terdapat 4 button yang dapat dipilih oleh user pada database lokasi parkir, yaitu yang pertama close, yang kedua tambah data lokasi, yang ketiga recall lokasi, dan yang keempat adalah back to home. Close itu dilakukan untuk menutup sementara lahan parkir. Hal ini dapat dimungkinkan terjadi karena adanya kebijakan yang terkait untuk menutup sementara lahan parkir. Sementara tambah data lokasi itu dilakukan untuk menambah data lokasi parkir atau ada mungkin lahan parkir yang baru. Untuk recall lokasi itu digunakan untuk memanggil kembali data lokasi parkir yang telah kita close oleh suatu perusahaan karena adanya beberapa pertimbangan. Nah, ini tuh user dapat membuka kembali lokasi parkir yang telah di-close untuk selanjutnya dapat digunakan kembali. Yang terakhir adalah back to home, digunakan untuk menampilkan ke halaman home atau halaman awal. Berikut adalah tampilan menu pada database lokasi parkir. Di mana yang pertama itu ada tampilan tambah data lokasi itu seperti ini, di mana input nama lokasi dan keterangan nomor blok, terus kita simpan. Selanjutnya adalah tampilan recall lokasi, itu kita klik buka kembali, di mana user di sini tuh dapat membuka kembali lokasi yang tadi sudah di-close. Dan yang terakhir itu adalah untuk tampilan melakukan close terhadap lokasi parkir. Itu tinggal kita klik close, nanti akan ada verifikator untuk yakin untuk hapus data, klik OK atau cancel. Next. Baik, saya lanjutkan. Selanjutnya adalah tampilan awal database kendaraan. Bisa dilihat untuk tampilan menu database kendaraannya ya.
ini ada 5 button yang dapat dipilih oleh user pada database kendaraan, yaitu tambah data kendaraan, di mana dilakukan untuk menambah kendaraan yang akan diinputkan pada database. Lalu ada edit, dilakukan penginputan pada identitas ID kendaraan atau merek kendaraan. Lalu ada delete, dilakukan untuk melakukan delete untuk masing-masing jenis kendaraan pada database, dan ada back to input transaksi untuk menampilkan ke halaman input transaksi, dan back to home untuk menampilkan ke halaman home atau halaman awal. Lalu selanjutnya, berikut adalah tampilan edit kendaraan, lalu ada tampilan delete kendaraan, dan ada tampilan tambah kendaraan, dan juga tampilan tambah data transaksi. Selanjutnya. Lalu selanjutnya ada tampilan awal database transaksi parkir, di mana terdapat 4 button yang dapat dipilih oleh user pada database kendaraan, yaitu ada tambah data transaksi dilakukan untuk menambah transaksi parkir yang akan diinputkan pada database. Lalu ada update, dilakukan untuk melakukan editing jika terjadi kesalahan penginputan pada identitas ID kendaraan atau merek kendaraan. Lalu ada delete, untuk melakukan delete untuk masing-masing jenis kendaraan pada database. Lalu ada back to input transaksi, untuk menampilkan ke halaman input transaksi, dan back to home untuk menampilkan ke halaman home atau halaman awal. Lalu selanjutnya adalah tampilan tambah data transaksi, di mana user perlu menginputkan ID staff yang melayani transaksi parkir, menginputkan ID kendaraan, dalam hal ini merupakan nomor polisi dari kendaraan. Jika kendaraan telah terdaftar atau telah melakukan transaksi sebelumnya, maka staf yang melayani hanya mengeklik atau mengetikkan ID kendaraan yang akan dilayani. Jika tidak, maka staf perlu melakukan create kendaraan pada button tambah kendaraan jika tidak tersedia. Pada ID lokasi parkir telah terotomatisasi secara sistem dan akan melakukan direct terhadap lokasi yang tersedia untuk ditempati. Staf tidak perlu bingung dalam melakukan pemilihan lokasi. Lalu ada tampilan update waktu keluar. Staf hanya perlu menginputkan ID kendaraan yang akan keluar dari sistem parkir. Lalu ID kendaraan hanya muncul ketika ada kendaraan yang masih belum melakukan check-out pada sistem parkir. Dan waktu keluar akan terotomatisasi secara sistem. Lalu selanjutnya, baik, selanjutnya akan saya lanjutkan. Selanjutnya adalah pengembangan soft delete pada aplikasi database staff. Soft delete sendiri ini merupakan menghapus data ke database, tapi data tersebut tidak langsung terhapus. Sebagai contohnya ini, Haryani terhitung mulai hari ini telah mengajukan resign dari perusahaan. Maka data Haryani akan dilakukan deleted pada user interface. Seperti gambar di samping yang sebelah kiri, itu Haryani dilakukan delete, lalu yakin untuk dihapus, data oke, dan pada gambar yang sebelah kanan itu menu yang ada di database staff itu yang atas nama Haryani itu sudah tidak ada. Selanjutnya. Berikut ini merupakan tampilan pada SQL Server. Seperti diketahui, tadi kan Haryani kan dilakukan pendeletan. Dipilih menu delete, lalu pada SQL Server, kode di deleted itu dia berubah menjadi 1. Karena dia sudah dihapus dari tabel. Jadi berubah kodenya menjadi 1. Selanjutnya. Lalu pengembangan soft deleted pada aplikasi database lokasi parkir. Sebagai contoh, lokasi parkir AS01, A02, dan A03 yang letaknya di pojok gedung akan sedang dilakukan renovasi pemafingan terhitung mulai hari ini. Maka data lokasi parkir akan dilakukan deleted pada user interface dan tidak dapat digunakan selama beberapa waktu. Seperti gambar di bawah. Selanjutnya.
Berikut ini adalah tampilan pada SQL Server. Seperti case yang sebelumnya, lokasi parkir A01, A02, dan A03, itu dia ada renovasi, ada pemfakingan, jadi dia ditutup sementara, maka kodenya itu berubah menjadi 1, sedangkan A04, A05, B01, dan B02 itu parkir tersedia, maka kodenya adalah 0. Next. Lalu selanjutnya adalah pengembangan subdirected pada aplikasi database lokasi parkir, di mana case dibukanya kembali lokasi parkir. Jadi lokasi parkir A01, A02, dan A03 yang letaknya di pojok gedung yang setelah dilakukan renovasi pemavingan, itu dapat dibuka kembali agar lokasi parkir tersebut dapat digunakan kembali pada interface-nya. Kita bisa memilih menu recall lokasi, di mana menu tersebut menampilkan database lokasi parkir yang telah di-close sebelumnya. Lalu tampilan selanjutnya adalah klik buka kembali, maka database parkir A01, A02, dan A03 akan kembali interface aplikasi dan siap digunakan. Baik, selanjutnya kita bisa memulai dengan melakukan demo aplikasi. Berikut ini merupakan tampilan awal menu dari Home Database Marketplace. Sebentar ditunggu dulu, masih loading. Nah, berikut ini tampilannya. Kan ini menu tampilan yang ada pada database staff. Ada ID staff, nama staff, alamat, posisi, dan keterangan. Di sini kita bisa melakukan edit dalam input staff. Di edit staff itu kita bisa mengedit, semisal untuk alamatnya ada kesalahan, kita bisa diedit. Lalu pilih edit. Dan bisa melakukan tambah data staff. Kita masukkan ID staff, nama staff, alamat staff, posisi dia jaga parkirnya, dan keterangannya adalah shift dia bekerja. Misal dia shift siang atau shift pagi bonus. Kan kita bisa pilih sifatnya. Lalu kita juga bisa melakukan apabila ada staff yang resign atau dipecat, itu kita bisa melakukan menu di delete. Oke. Nah, nama yang tadi itu sudah hilang di tampilan interface-nya. Lalu back to home. Kita memilih untuk menu lokasi parkir. Nah, ini lokasi parkir ini kita bisa menambah data lokasi parkir. Kita memilih nama lokasinya, keterangan nomornya, lalu bisa simpan. Nah, sudah muncul. Kita juga bisa melakukan close lokasi apabila terjadi renovasi. Misal di A01 kita close. Nah, lalu ini kan sudah hilang yang A01. Tetapi apabila ID lokasi parkir yang A01 tadi bisa digunakan kembali, kita bisa melakukan recall lokasi. Dengan memilih buka kembali. Sudah muncul kembali untuk ID lokasi A01. Baik, untuk selanjutnya bisa dilanjutkan oleh. Ya, baik, terima kasih. Untuk selanjutnya saya akan menjelaskan terkait menu pada kendaraan, di mana pada kendaraan ini
Di sini ada ID kendaraan dan keterangan. Seperti yang sudah dijelaskan tadi bahwa ID kendaraan merupakan nomor polisi dari kendaraan yang akan parkir, kemudian keterangan merupakan salah satu merek dari kendaraan yang akan parkir. Sebagai contoh, di sini ada W1 seterusnya, ini merupakan data kendaraan yang pernah parkir. Nah, kita bisa menambah data kendaraan di sini. Sebagai contoh, misalkan kita inputkan L1243 YU misalkan, kemudian untuk sepeda motornya adalah merek Suzuki, kemudian kita simpan. Ya, di sini kita sudah mendapatkan database L1243YU untuk Suzuki. Nah, semisal kita ada kesalahan input, kita bisa mengeditnya di sini. Misalkan ID-nya masih tetap, hanya saja untuk mereknya kita salah input, misalkan Honda, maka kita bisa edit di sini. Ya. Untuk L1243YU sudah berubah menjadi Honda. Nah, kita bisa mendelete, kita bisa melakukan soft delete di sini, semisal N1500W. Data kendaraannya di database seperti berikut, kita oke. Nah, N1500WK sudah tidak tersedia dalam database. Nah, di sini kita juga bisa langsung ke button input transaksi. Nah, berikut merupakan tampilan untuk menambah suatu transaksi parkir. Nah, di sini saya akan juga menjelaskan terkait transaksi parkir. Nah, di sini merupakan tampilan dari database transaksi parkir, di mana ada ID parkir yang terdiri dari ID kendaraan dan tanggal masuk kendaraan tersebut, kemudian ada ID kendaraan, ID staff, ID lokasi, tanggal parkir, jam masuk transaksi parkir, kita klik di sini. Nah, semisal kita memilih ID staff, semisal yang melayani adalah A0411, di mana ID kendaraannya di sini sudah tersedia. Nah, jika memang tidak tersedia pada button ini, maka kita bisa menambah kendaraan seperti tadi gitu ya, semisal kita masukkan S1234LT semisal, kemudian kita masukkan Yamaha, kemudian kita simpan. Nah, di sini sudah muncul. Nah, di sini sudah muncul S1234LT sudah tersedia. Kemudian ID lokasi, karena A01 tadi masih tersedia, maka secara otomatis dia akan terpilih di sini. Kemudian kita simpan. Ya, di sini sudah muncul bahwa S1234RT dengan ID staff A0411, ID lokasi A01 dengan tanggal parkir 27 Desember jam 13.41. Nah, semisal kita ingin menambah lagi, bisa. Misalkan di sini untuk ID staffnya sama, kemudian untuk ID kendaraannya semisal N1455TL. Nah, di sini sudah muncul A02, di mana A01 tadi kan sudah terpakai. Nah, maka dia tidak dapat dipakai kembali, karena dia masih belum menginputkan transaksi keluarnya. Semisal di sini kita simpan. Nah, di sini kita sudah mendapatkan untuk transaksi N1455TL, ID staffnya A02. Kemudian di tanggal 27 Desember jam 13.41. Nah, semisal di S1234RT itu akan keluar gitu ya, akan keluar, maka kita dapat mengupdate jam keluarnya di sini. Nah, kita bisa memilih kendaraan-kendaraan mana yang ingin melakukan transaksi keluar. Di sini hanya tersedia yang untuk kendaraan yang sudah terdefinisi dalam masuk parkir tapi belum melakukan transaksi keluar. Misalkan kita pilih S1234RT, kemudian kita simpan. Nah, di sini dia akan sudah update, di mana jam keluarnya adalah 13.42 dengan biaya kita tetapkan secara konstan di sini adalah 5.000. Maka A01 dia sudah tersedia kembali, seperti itu. Misalkan kita update lagi, nah di sini karena N1455TL ini di sini. Nah, dia akan berubah jam keluarnya menjadi 13.43 dengan biaya. Ketika nanti di lokasi, sebagai contoh coba saya simulasikan sebentar. Misalkan W1133YA, kita menempati A01. Nah, di lokasi dia akan menjadi tidak tersedia. Statusnya akan berubah menjadi 1 dan tidak tersedia dalam user interface karena sudah terpakai oleh, mana kalau kita update jam keluarnya pada W1133YA, maka dia akan keluar jam kasihnya. Nah, di sini dia akan sudah kembali ke user interface. Tampilan dari SQL servernya
dari penggunaan soft delete. Sebagai contoh, saya akan buka terkait staff. Tadi yang di delete Antonius Budi ya, Mbak Dinal ya? Ya, Antonius Budi. Ya, jadi di sini tampak bahwa Antonius Budi yang tadinya kita delete itu masih ada dalam database staff, hanya saja untuk deleted sudah berubah menjadi 1. Nah, berikut merupakan database dari lokasi parkir. Karena tadi kita sudah melakukan seluruh transaksinya, maka seharusnya untuk status dan deleted sudah berubah menjadi 0 di sini. Ya, baik. Demikian presentasi dari kami. Apabila ada kekurangan, kami mohon maaf. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.